Ada toleransi mas, nawar. Itu bukan pada ranah kami sebenarnya, kami hanya membantu mensukseskan oleh teman-teman Kominfo. Karena begini, kita nggak tahu masa pandemi mudah-mudahan berakhir lah nanti 2022, katakanlah begitu. Dengan mereka harus gulung tikar, kan ada banyak juga karyawan yang harus apakah nanti tidak akan muncul lagi pengangguran-pengangguran di tahun 2022 di mana TV-TV sekarang harus logika kita ngomong seperti itu, kira-kira seperti apa gitu mas pandangan? Saya melihat bahwa sebuah ancaman itu tentu ada tantangan dan peluang di dalamnya. Teman-teman lembaga penyiaran, insan penyiaran atau kru di dalamnya orang yang kreatif. Ketika mereka berhenti, mereka tidak bisa diam. Apa solusi yang bisa diambil? Menyiapkan konten. Anda di rumah bisa menyiapkan konten untuk kepentingan KSTV kan? Ini KSTV saya punya program sendiri. Dan mungkin bisa ditawarkan juga ke teman-teman yang lain atau lembaga penyiaran yang lain. Jadi kebutuhan konten itu kedepannya sangat tinggi. Seperti halnya Anda bisa bayangkan kebutuhan konten yang masuk kepada salah satu aplikasi atau platform yang lagi tren sekarang itu, yang pakai durasi sekian menit itu kan. Betapa masifnya perputaran konten di sana, betapa kreatifnya. Dan memang mohon maaf kadang tidak bisa terseleksi dengan baik kan, semua bisa masuk di sana. Tapi orang kreatif Anda bisa lihat, apa saja bisa menjadi menarik kan di aplikasi itu, saya tidak bisa menyebutkan. Mulai anak kecil, ibu rumah tangga, sampai orang tua, semuanya. Ikutan. Nah, artinya peluang ini kan ada. Dan itu mestinya kemudian diambil oleh teman-teman lembaga penyiaran untuk menjadi modal dasar masuk ke era digital. Ini berarti tantangan bagi tim kreatif ya. Betul, semuanya nanti akan laku pada masanya, kira-kira begitu. Soalnya kalau kita lihat kan kadang-kadang satu TV muncul acara seperti ini, yang lain ngikut. Sama istilah latah gitu kan kadang-kadang seperti itu. Tidak hanya di TV, orang jualan es juga sama Mas Andi. Iya, ya. Es sebelah laku, sebelahnya nanti mesti ada nanti. Produk baru es Oyen muncul laku, yang lainnya ikutan jualan, sepi sekarang kayak gitu. Mas Malik, tapi ada nggak sih harapan dari KPID sendiri begitu nanti memang harus berpindah atau migrasi dari analog ke digital? Kita bicara tentang TV dulu ya. Ada sih harapannya seperti apa dengan nanti berpindahnya TV-TV itu baik lokal maupun nasional dari analog ke digital? Harapan selalu ada, akan tetapi kita lebih kepada mendorong teman-teman lembaga penyiaran untuk menyiapkan diri. Konkretnya apa? Bu Amel, kemudian saya dan Pak Yosua di bidang penguasaan isi siaran, kemudian literasi dan juga pelanggaran isi siaran, menyiapkan formula. SDM yang ada di lembaga penyiaran kita siapkan betul. Minimal apa? Adalah tunduk dan patuh serta memahami regulasi-regulasi yang ada. Bu Amel misalnya lebih sering menyampaikan kepada Mas Andi tentang, ayo Mas, P3 SPS, jam berapa mesti ditayangkan iklan ini, jam berapa tidak boleh, apa saja yang boleh atau dibatasi, semuanya ada. Karena begini, ketika Mas Andi mengkreat sebuah program, tidak semerta-merta kemudian bisa ditayangkan di lembaga penyiaran. Daripada mubadir, ayo Mas Andi, sedari awal kita create program yang kemudian memang sudah standar sehingga bisa langsung tayang atau disiarkan di lembaga penyiaran. Harus mempertimbangkan banyak hal. Betul. Selain menarik, tentu juga harus ada batasan-batasannya kan. Apalagi kalau itu menyangkut banyak unsur ya. Kita misalnya liputan tentang sebuah kerusuhan misalnya, ada parameternya. Kita meliput tentang sebuah keindahan wisata tertentu misalnya, kita ada parameternya. Kita meliput tentang hiburan yang melibatkan perempuan dan wanita misalnya, ada hal-hal yang kemudian harus dijaga betul di sana. Ada yang kita melibatkan anak-anak dalam siaran live di salah satu lembaga penyiaran, ada batasan jamnya sampai jam berapa saja mereka boleh. Jadi semuanya diatur di sana. Untuk itulah memang ada kesulitan di sana ya. Kita ini sudah berizin, Mas Andi, kenapa harus juga dibatasi, susah segala macamnya. Justru itulah yang harus kita pertahankan. Karena apa? Ketika simpang siur informasi harus begitu derasnya di masyarakat, mereka akan kembali kok. Dengerin radio yang Mas Andi handle, lihat TV yang Mas Andi handle, bener enggak ya informasi ini? Jangan-jangan hoax, jangan-jangan hanya iseng-iseng saja. Kan rujukannya itu kan. Ini yang tidak bisa dibeli atau belum bisa disaingi oleh lembaga-lembaga penyiaran lain atau mungkin platform lainnya. Jangan sampai dipanggil KPID ya. Justru itu harus Anda harapkan Mas Andi. Karena Mas Andi kan dipanggil KPID juga. Untuk kepentingan yang berbeda maksudnya. Oh iya.
Ya maksudnya dari konten-konten yang kita bikin, begitu kan, baik radio maupun TV. Ya kalau Bu Amel kan bilang itu kan surat cinta. Justru itulah yang kita Perhatian. pengen menegaskan ke Mas Andi. Jadi kami ini tidak hanya ingin dikenang oleh warga masyarakat dan lembaga penyiaran sebagai lembaga yang hanya manggil dan ngasih sanksi Anda sekalian, bukan. Tapi harus juga Anda ingat, jangan sampai lupa, kita juga mengapresiasi kok. Karya-karya yang baik, yang ada faedahnya, ada manfaatnya demi kemaslahatan masyarakat, kita apresiasi. Dua-duanya harus diingat dong untuk fair. Betul. Kapan saatnya Anda disangsi dan kapan saatnya Anda diberikan sebuah penghargaan. Istilahnya ada reward dan punishment lah, Keren, gitu keren, ya. keren. Tapi mudah-mudahan rewardnya ini skalanya daerah juga ada ya. Kalau skalanya langsung ke Jatim itu kan kasihan TV-TV lokal. Nah, jangan khawatir. Besar hati gue kayaknya. Jangan khawatir, kita tentu ada parameternya, Mas. Oke. Kita klasifikasi, tidak kemudian tarung bebas begitu, tidak. Kita akan kelompokkan mana yang memang harus ditarungkan secara lokal, mana yang kemudian harus nasional dalam tanda kutip, kira-kira begitu ya. Walaupun memang fokus kewenangan kami adalah televisi lokal. Apapun ya, kalau sudah diapresiasi Jawa Timur itu semuanya televisi lokal. Walaupun kita tidak mungkiri ada rasa-rasa nasional yang masuk, ada begitu kan. Tapi jangan khawatir, kita sudah kelompokkan agar ini persaingan jadi fair lah, kira-kira begitu. Ya, dan ada satu rasa kompetisi dari TV-TV lokal tentunya. Dan tentunya Mas Andi sendiri patut berbangga. Oh, berarti saya sudah selevel nasional dong. Kira-kira begitu harusnya Mas Andi kan? Tinggal tunggu TV nasional yang bikin saya nggak ya? Karena kemarin kita sandingkan juga dengan televisi nasional, gitu kan. Mas Malik, nggak akan habis kalau kita ngobrol tadi. Kemarin juga sama Bu Amel juga pengennya lebih lama lagi, tapi kita akan terbatas waktu. Ada closing statement yang mau disampaikan berkaitan dengan tugas kewenangan Mas Malik ke teman-teman baik lembaga penyiaran maupun masyarakat yang menikmati tayangan TV maupun mendengarkan radio. Pilar penting negara dan bangsa ini jangan sampai lepas perannya, tetap diambil lembaga penyiaran. Jadi lembaga penyiaran yang objektif, mendidik, menghibur, serta menginformasikan. Satu lagi, dipercaya oleh masyarakat. Siapkan konten dengan baik, yang sehat dan menyehatkan. Monggo teman-teman tim kreatif, yuk tinggal 1,5 tahun lagi loh ya. Kalau kita nggak beralih ke digital, nah, habis nanti kita. Mas Malik, terima kasih. Saudara saya, tinggal saya nggak tahu umurnya Mas Malik berapa, di bawah saya atau di atas saya. Oke, thank you. Sampai ketemu nanti di lain waktu ya. Teman-teman, sampai di sini podcast Ruang Publik bersama teman-teman KPID. Mudah-mudahan akan kita bisa ambil hikmahnya. Bukan hanya bagi kalangan yang mempunyai lembaga kepenyiaran TV maupun radio, tetapi juga bagi masyarakat. Pilihlah TV dan juga radio yang memang benar-benar sehat. Sampai jumpa.